Ya, oke. Eh, Memang di sini tujuannya adalah bab 1 ini untuk mengenal jembatan. Jadi sini jembatan dengan balok komposit ya, dan mengidentifikasi bagian-bagian struktur dari masing-masing jembatan baja ya. Ini beberapa jembatan ya. Jembatan itu banyak macam-macamnya ya. Kalau dari fungsinya kan ada jenis jembatan, ada jenis jembatan kayu, jenis jembatan baja, jenis jembatan beton. Kalau dilihat dari fungsinya kan ada jembatan apa? Kelas berapa gitu ya, kelas muatan 1, kelas muatan 2, kelas muatan 3. Kalau ini maksudnya adalah jembatan yang secara material menggunakan balok komposit ya. Jadi ada. Halo? Kenapa? Halo? Nggak kedengaran suaranya. Suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas, Pak. Kedengeran, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke ya, ini ada beberapa gambar ya. Ini adalah gambar dengan jembatan baja dengan rangka batang ya, dengan rangka batang tipe waren. Ini adalah jembatan dengan beton, gelagar beton, atau kayaknya ini pakai box girder nih, yang ada keretanya ini. Kalau ini adalah jembatan baja yang pakai cable stay. Jadi macam-macam itu ya. Nah, di sini ada klasifikasi jembatan menurut jenis material jembatan. Ada jembatan kayu, tadi sudah disebut ya. Jembatan kayu juga sebetulnya seperti ini ya di sini. Tapi yang paling penting adalah yang pertama, yang balok memanjang ini biasanya disebut gelagar ya. Terus ada balok melintang, ada lantai, dan ada railing ya. Ini ya, itu bagian-bagian dari jembatan kayu. Nah, railing ini tidak berfungsi untuk menahan beban, tapi ini lebih berfungsi sebagai pengaman supaya orang tidak jatuh ke kiri dan kanan jembatan. Kelihatannya begitu. Kalau dia itu yang menahan beban, biasanya jembatan baja dengan misalkan ada rangka bajanya ya. Rangka bajanya bisa macam-macam, ada yang tipe busur, tipe kat, tipe waren, dan lain-lain. Ini jembatan kayu ya. Coba perhatikan ya, prinsipnya di setiap jembatan pasti ada gelagar memanjang, ada balok melintang, dan ada lantai, kemudian ada finishing lantai, dan ada railingnya. Ada jembatan dari pasangan batu kali ya, ini misalnya. Ya, ini nggak tahu gambaran siapa ya, gambarannya jelek ya, tapi anggap aja bagus ya. Oke, di sini mungkin pakai semacam retaining wall ini ya. Itu ya, tetap ada gelagar memanjang, ada lantai, dan ada railingnya. Ada jembatan baja, yang tadi jembatan baja banyak ya. Pada jembatan baja itu ya. Terus ini ya, kayaknya ini bahan untuk jembatan, bukan untuk gedung, tapi nggak apa-apa ya. Saya pikir ini kelas jembatan. Nanti kita cari yang bahan untuk gedung ya. Baik, Pak. Oke, Pak Mulyono udah ngasih bahan belum minggu lalu? Halo? Sudah, Pak Mulyono udah ngasih Sudah, bahan belum? sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, harusnya Pak Mulyono Sudah, punya Pak. bahan yang untuk gedung ya. Saya share ya yang itu ya. Kita bahas yang itu aja ya. Iya, Pak. Salah itunya. Pak Mulyono di mana ya? Bentar ya.
Yang ini ya, kayaknya ya. Iya Pak, yang itu. Oke ya. Kita bahas yang ini aja ya. Ya. Oke, yang tadi jembatan sih sebetulnya sama aja teorinya ya. Jembatan juga ada lantai, ada kolom, ada balok. Ini juga sama ya. Ini beberapa konstruksi komposit. Kalau yang gambar pertama ini adalah kompositnya di lantai saja, kelihatannya. Kalau kolomnya tidak komposit. Ya, ini memperlihatkan lantai dengan foam deck. Ya, ini belum komposit, ini baru ke foam deck doang. Nanti sini ada tulangan, kemudian dicor. Itu setelah dicor mengering baru bersifat komposit. Nah, di sini ada garis-garis kecil ini, ada shear connector nih. Itu adalah yang menghubungkan antara balok dengan lantai. Nah, ini adalah shear connector nih yang kayak paku ya. Itu biasanya dari baut, dari Hilti. Kenapa memakai komposit? Karena lihat aja perbandingannya ya, kalau suatu balok memakai komposit dan tidak. Ya. Nah, kalau tidak komposit, dia selalu ada gap antara balok dengan lantai. Kalau komposit, dia nggak ada gap. Gitu ya. Kemudian, ketika terjadi lendutan, maka kalau kita kompositkan antara baja, misalkan ini balok-balok I ya IWF dengan di sini ada beton, maka terjadi tegangan-tegangan yang berbeda. Jadi ada tegangan-tegangan pada beton dan ada tegangan dan tegangan pada baja. Nah, ini yang harus disatukan tegangan-tegangannya. Ini masih baru pengetahuan umum ya. Di sini ya, secara penelitian balok baja dan plat beton yang disatukan secara komposit dapat memikul beban antara 33 sampai 50% lebih tinggi dibandingkan balok baja saja dalam aksi menahan beban ya. Kalau kita pakai SAF 2000 ya, di sini disebut di sini ya. Nah, di situ kelihatan perbandingan antara balok non komposit dan komposit bedanya berapa persen gitu ya, dengan beban yang sama. Oke, terus pemakaian lantai komposit pada gedung ini baru disetujui kira-kira tahun 52-an. Sebelumnya karena kebanyakan kan kalau baja saja, beton saja, itu belum ada pengakuan ya. Nah, baru tahun 52 lah di American Institute of Steel Corporation standarnya diberlakukan. Nah, sekarang ini lebih banyak digunakan tipe konstruksi komposit dengan shear connector ya. Shear connector itu tadi ya antara beton dengan baja, lantai beton dengan baja disambungkan dengan shear connector yang kayak baut gitu ya. Shear connector itu bentuknya cuman dari mutu baja tinggi, dari biasanya sih produknya produk yang standar ke ASTM N325 atau ke Hilti ya, produk Hilti juga ada. Jadi fungsinya itu adalah untuk mentransfer ya beban dari lantai ke balok secara homogen ya. Maka diadakanlah shear connector yang untuk membuat terikat antara balok beton dengan lantai beton dengan balok baja. Ya. Nah, di lantai itu biasanya juga ada tulangannya ya. Jadi di sini nih, kalau dilihat gambar ini, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Karena ini masih berpengetahuan umum, jadi boleh ya nanya apa aja ya. Ini adalah misalkan IWF, ini disambungkan dengan beton, lantainya beton.
Tapi ini nggak pakai pomdek ya, nggak pakai spandek, pomdek namanya. Atau nggak pakai beton deck. Ya, ini langsung ke beton, di mana di sini ada shear connector. Shear connectornya itu dilas ke flange-nya si baja. Ya. Betonnya juga untuk meningkatkan kekuatan bisa ditambah dengan tulangan ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah di sini dia antara baja dan beton disambungkan dengan shear connector dan juga ada pomdek. Tahu nggak apa gunanya pomdek ini? Ada yang tahu nggak? Untuk Coba. menuang cor kan, Pak? Untuk menuang cor, ya. Kalau tidak ada pomdek gimana? Jatuh. Seperti gambar yang satu ini tidak pakai pomdek. Jadi gimana? Halo? Kalau nggak ada pomdek, pakai apa? Pakai bekisting nggak, Pak? Ya, pakai bekisting ya, atau pakai perancah ya. Cuman masalahnya bekistingnya kan ke bawahnya masih pakai scaffolding ya. Iya. Ya kan? Nah, kalau pakai scaffolding berarti selama pengecoran dan selama pengeringan sampai setting betonnya kira-kira 28 hari. Berarti kan di bawah ini tidak bisa ada yang kerja ya. Karena terhalang oleh scaffolding. Nah, kalau memakai pomdek, memang tambahan biayanya ada memakai pomdek ini, tetapi di bawahnya jadi bebas, ya bebas orang bisa bekerja misalkan mengerjakan finishing, ya pasang lantai, keramik lantai atau dan sebagainya. Jadi ini bisa mempercepat pengerjaan tiap lantainya, ya. Sebagai standar kalau pakai bekisting itu adalah kalau di gedung itu siklus pengecoran itu biasanya kalau pakai bekisting itu sekitar, ya sekarang sih udah banyak yang cepat juga, tapi sekitar 7 sampai 10 hari. Kalau pakai pomdek itu sekitar 5 hari siklusnya. Jadi tiap lantai bisa naik terus tiap 5 hari gitu. Ya, cor satu lantai 5 hari, cor lantai kedua 5 hari, cor lantai ketiga 5 hari gitu. Nah, itu fungsinya bisa mempercepat sekitar kan kalau 2 dibagi 7 sekitar 25% ya, lebih cepat. Kemudian balok juga ada baja yang telanjang begini ya, cuman ada juga balok yang terbungkus beton juga. Ini seperti yang gambar B ya. Ini jadi baloknya dibungkus ya. Betonnya ini boleh juga memakai tulangan untuk memperkuat ya. Di sini sebetulnya agak kurang lengkap. IWF ini biasanya juga ada paku-paku shear konektornya ya. Di sini nggak ada. Jadi nggak kelihatan, harusnya ada. Tapi tergantung ya, tergantung desainnya. Kemudian yang ini adalah tadi ya, yang standar tanpa pomdek. Potongannya adalah ada IWF, ada shear konektor, dan ada beton. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum ya. Oke, lanjut ya. Kita akan ini. Pak Mulyana udah ngejelasin ini belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi ke minggu lalu dia bahas apa? Keperkenalan aja. Iya. Iya, Pak, mengasih materi aja. Ini materi aja. Oke ya. Oke. Nah, ini saat ini baja berprofil atau POM deck ya, POM steel deck tadi seperti di gambar 17 digunakan di sini, yang ini ya. Nah, ini ada POM deck ya. Tetap ya supaya POM deck ini tidak bergeser saat beban bekerja dari WF-nya, maka ada di sini ada shear connector ya. Kemudian biasanya juga ini tetap ada tulangan di sini di betonnya ya.
sekarang ini Pomdek banyak ya, ada yang dari Cigading, ada yang dari Krakatau Steel, ada yang dari Utomodek, banyak ya. Gitu. Nah, si Pomdek ini bisa dipasang. Kalau dalam hal ini adalah sejajar balok, juga bisa kalau di sini lebih kecil, memakai baja lebih kecil, artinya bisa lebih hemat ya. Jadi sini artinya jika dalam struktur baja non-komposit seluruh beban dipikul oleh balok baja, maka dalam elemen komposit, balok, dan plat beton menjadi satu kesatuan memikul beban layan. Dalam hal ini, plat bekerja sebagai menutup untuk plans atas balok baja yang akan menambah kekuatan balok ya. Nah, jadi keuntungan utama dari lantai komposit adalah untuk menahan kuat tekan beton ya. Untuk memanfaatkan kuat tekan beton ya. Kenapa beton ya? Karena beton memang lebih bagus menahan tekan, sedangkan baja tidak bagus menahan lentur ya, sehingga bisa disatukan menjadi satu kesatuan yang saling membantu. Nah, jadi sini disebut ya, pemanfaatan kuat tekan beton dengan cara membuat semua atau hampir semua plat beton tertekan, sedangkan sebagian besar dari baja dibiarkan tertarik. Hal ini tidak terjadi pada struktur baja biasa. Akibatnya berat baja yang diperlukan akan berkurang atau beban bentang yang sama. Penambang komposit mempunyai kekuatan lebih besar dibandingkan dengan penambang non-komposit, serta mempunyai defleksi lebih kecil, sekitar 20-30%. Ya. Tadi kalau dalam hal kekuatan dia bertambah 30-50%, dalam hal defleksi dia akan menahan defleksi menjadi berkurang 20-30%. Tapi ini dasarnya dari perhitungan ya. Nah, kalau kita lihat ininya ya, pemanfaatan material secara penuhnya itu ya, jadi tegangan yang dipikul itu adalah sebagian besar dipikul oleh beton, yaitu ya, dan sebagian besar dipikul oleh baja ya. Nah, dalam hal ini kalau sumbu netral ya, sumbu netral itu adalah titik di mana garis netral ya, adalah garis di mana tegangan dan tegangannya ini 0 ya. Artinya nih di atas sumbu netral adalah daerah tekan, di bawah sumbu netral adalah daerah tarik. Ya. Nah, sumbu netral ini bisa begini, bisa juga sebagian masuk ke plansnya baja atau bisa juga di webnya baja ya. Nah, tergantung dimensi yang dipakai ya. Kalau misalkan betonnya itu tipis banget gitu ya, maka sumbu netral akan turun ke bawah gitu ya. Jadi yang bagian tekan nanti ada sebagian baja dan beton gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah yang kondisi seperti ini di mana semua beton menjadi tekan dan semua baja menjadi tarik. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum Belum ada, Pak. ada. Tadi ada yang koneksinya susah, siapa ya? Ajri ya? Saya, Pak, udah hadir, Pak. Udah oke? Udah, Pak. Oke, ya. Oke ya. Lanjut ya. Kadang-kadang begini ya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang gedungnya dari baja udah jadi, tapi pengen naikin lagi nih, gedungnya tambah 2 lantai gitu. Bisa nggak? Nah, itu kalau ada komposit bisa ya. Jadi baloknya dibungkus beton, termasuk dengan kolomnya, sehingga kekuatannya bertambah. Itulah salah satu juga keuntungannya, sehingga bisa dikompositkan ya untuk menambah kapasitas layan dari gedung tersebut. Misalkan mau naikin 1 lantai atau 2 lantai gitu ya. Oke, sistem lantai dan atap. Ini yang 1-3 ya. Portal baja struktur memberikan kepada perencana beragam pilihan sistem yang ekonomis untuk konstruksi lantai dan atap. Portal baja dapat mempunyai bentang lebih panjang, lebih efisien dibanding tipe konstruksi lain. Ini akan meminimalisir jumlah kolom, ya ini dibaca aja lah ya. Keuntungan lain dari konstruksi baba adalah kemampuannya mengakomodasi perubahan struktur ya,
seperti bukaan untuk tangga, perubahan beban lantai lebih berat jika diperlukan tulangan baru dari tulangan existing, dan sebagainya. Nah, tipe sistem dek lantai yang paling sering digunakan dengan konstruksi baja struktur adalah beton pengisi di atas dek metal beton, beton prekas, beton pelat beton cor di tempat ya. Itu gambar 19 ini ada memperlihatkan. Nah, ini adalah sistemnya lantainya prekas. Prekas ya. Prekas itu ada yang tahu artinya apa? Dicetak dicetak dulu baru dipasang. Ya, Ya, jadi nggak dicor di tempat ya. Ini dibikin dulu di tempat lain, di pabrik atau di tempat lain. Sudah kering, udah jadi, diangkat pakai kren, kemudian ditaruh di sini ya. Tentunya beton prekat ini pasti ada angkurnya ya, ke balok ya, gitu ya. Ini juga sama nih ya, prekas ya. Kemudian ini lihat ini di kiri kanannya ada, kalau ini sih kalau nggak salah gambarnya gambar bondek ya. Ini gambarnya gambar bondek ya. Nah, di sini di tengah-tengah ini ada apa namanya? Tadi ini yang kayak paku apa namanya? Shear connector. Shear connector, Ya, Pak. shear connector ya. Nah, ini kalau sudah dicornya seperti ini kelihatannya di gambar 1B ya. Ini ada stud atau shear connectornya, di sini ada tulangannya. Tulangan ini untuk mempercepat biasanya dipakai juga tulangannya yang sifatnya wire mesh. Tapi kalau nggak mau wire mesh bisa pakai tulangan biasa ya. Ini ngomongin lagi beton dek berprofil ya. Tadi ada yang nggak berprofil, hanya gelombang begini aja. Ada juga yang pakai profil nih. Ini sih lebih bagus dalam hal ikatan antara beton dengan bondeknya. Oke. Di sini ada beberapa keuntungan menggunakan metal deck ya, berfungsi ganda sebagai bagisting dan juga sebagai tulangan positif satu arah, terus cepat dan mudah pemasangannya. Kemudian juga dia dapat digunakan langsung sebagai plafon kalau yang memang tipe gedungnya temanya industrial ya, artinya ya udah bondeknya kelihatan gitu, tinggal dicat aja. Biasanya sih di kafe-kafe ya gitu ya, atau di gudang-gudang gitu. Tapi kalau yang inginnya arsitekturnya lebih bersih itu biasanya tetap pakai plafon ya. Nah, ini berikut adalah salah satu produk metal deck yaitu Combi Deck dan Union Floor Deck. Ini contoh metal decknya seperti ini. Saya nggak tahu kenapa ini. Yang metal decknya ini dipasangnya tegak lurus atau sejajar WF nih. Kalau lihat gambar ini. Ada yang bisa jawab? Di sini ada Union Floor Deck katanya. Union Floor Deck ini dipasangnya ini kalau lihat gambar ini tegak lurus atau sejajar WF? Sejajar. Tegak lurus. Tegak lurus ya. Kalau sejajar adalah yang mana yang sejajar sama ya? Tulangan susut. Nah, tulangan negatif. Kalau sejajar begini masangnya. Ini nih tegak lurus ya, ini tegak lurus. Ya, kalau sejajar tuh yang tadi. Ini yang sejajar ya, yang gambar A ya. Iya, Pak. Nah, harus bisa membedakan karena nanti ngitungnya beda sedikit ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Kemudian ini adalah pemasangan pada rangka konstruksi baja ya, di mana ini kalau dia mau pakai prekas ya, misalkan sebelah kiri ini prekas atau ini kanan prekas, di sini ada namanya cold join ya, ada joinnya ini pakai bahan join, biasanya bisa pakai epoksi plus aspal di atasnya ya, atau bahan lain ya, yang sifatnya adalah untuk dilatasi ya. Ini union floor deck-nya adalah dia dipasang
tegak lurus terhadap WF-nya ya. Ini adalah pemasangan floor deck-nya ini memperlihatkan bagaimana sambungannya ya. Ini nih ada sambungan nih ya. Sambungan satu lembar floor deck dengan lembar yang lainnya. Ini sebetulnya ada dua lapis di sini saling nyatu kayak clip lock gitu ya. Kemudian dia ada titik las, ini dilas di beberapa titik ya ke bajanya di bawah ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Ini pemasangan pada rangka konstruksi beton ya. Nah, ini lihat ya. Kalau di sini adalah baloknya beton ya, lantainya juga beton, tetapi di sini dia kompositnya hanya berupa floor deck aja ini, memakai union floor deck ini ya. Yang dipasang dalam hal ini di sini adalah tegak lurus kepada balok betonnya. Oke ya, beberapa spesifikasi bahan yang tersedia di pasaran sebagai berikut ya. Ini bahan dasarnya ini ya. Bahan baja high tensil, tegangan lelehnya 5.500 kg per cm. Biasanya sih digalvanis ya. Karena kalau nggak digalvanis, karatan itu bisa masalah, bisa lepas ya. Tebal lapisnya, ini tebal lapis ini galvanisnya maksudnya ya 220 gram per meter persegi ya. Tebal baja dasarnya 0,75, 0,85, ada juga yang 1 mili ya. Tergantung ya, tapi yang kebanyakan di pasaran lah 0,75. Mereka ngirit ya. Nah, berat bahan dari POM-DEK itu sendiri adalah yang ketebalan 0,75 itu beratnya adalah 6,99 kg per meter persegi. Kalau yang 0,85 adalah 7,95 kg per meter persegi. Ini perlu informasi ini kalau nanti kamu menghitung berat dead load ya, berat sendiri plat, berat sendiri POM-DEK ya, kalau nanti mendesain. Standar bahan harus mengikuti ASTM A65396 ya, tinggi gelombang maksimum 50 mili, lebar efektif sekitar 995 ya atau 10 sentian ini. Panjang maksimum adalah 12 meter. Bahan dasar tadi udah disebutin ya. Ini rekomendasi arah coding dan ketebalannya untuk ketebalan TCT 0,3, 0,35, dan 0,4. Ya, ini jarak codingnya adalah untuk di atap ada yang berapa nih 1100 mili ya, ada yang 1200, 1300 untuk dinding ini. Kemudian nih ada balok komposit baja beton ya. Ini ada yang begini gelombangnya ya. Ini yang tipe 72, ini tipe 9. Jadi nanti kamu tinggal pilih yang mana produknya, harus dilihat dulu ya spesifikasinya ya. Oke. Ini dipakai biasanya untuk dek atap. Ini dek ya 1010, ini kayak begini gelombangnya macam-macam. Ini selera ya. Ini terserah yang mana ya. Kalau saya sih lebih bergelombang lebih bagus, artinya lebih mengikat antara beton dengan deknya. Ini ada spesifikasi lain dari Union MP Deck ya. Ini spesifikasinya, tebalnya ada yang 0,45 ya. Ini saya nggak tahu ya, kalau lebih tipis sih biasanya dia jarak balok ke baloknya lebih pendek ya. Kalau jarak balok ke baloknya panjang itu biasanya harus memakai yang lebih tebal ya. Ini metal deck lantai dan atap ya. Ini thickness-nya ada ya.
Nah, terus beton di atas metal deck. Jenis deck lantai yang digunakan di atas beton adalah deck metal. Deck metal terdiri dari berprofil ini ya. Dibaca aja ya yang sesuai dengan AISC ya. Beton pengisinya biasanya kuat tekan 28 harinya 30.000 PSI ya atau sekitar 20,7 kilo Newton per meter persegi ya atau 20,7 MPa. Ini harus memenuhi ACI 318 Building Requirement for Reinforced Concrete ya. Tebal dari deck biasanya 24 sampai 18 GA ya. Ini tabelnya ya. Penamaannya adalah di sini namanya gauge 28, 26, 24, tebalnya ini ya. Dalam inci. Nah, di sini sebutkan ya. Umumnya lebih disukai deck yang makin tinggi ya gelombangnya karena dapat mempunyai jarak antar tumpuan yang lebih jauh sehingga mereduksi jumlah balok. Mengerti ya? Jumlah balok makin sedikit ya berarti makin untung lah ya. Oke ya. Ada deck seluler dan deck non seluler ya. Apa itu deck seluler dan apa itu non seluler? Silakan dibaca ya. Ini ya gambarnya gambar deck seluler ya. Ini ada selnya di sini nih. Kalau non seluler yang ini ya. Bisa kelihatan nggak bedanya? Bisa, Pak. Ya, ini yang sebelah kanan seluler, yang sebelah kiri non seluler ya. Nah, yang seluler ini dia bisa, kalau seluler ini ada lubang-lubang di sini ya. Ini dia bisa dipakai untuk misalkan kabel-kabel ya. Kabel-kabel listrik dan lain-lain ya. Bisa juga untuk pipa-pipa yang kecil ukurannya gitu ya. Ini balok komposit baja dan beton. Ini gambar apa? Ini saya nggak ngerti. Ini tampak atas kayaknya ya. Ini ada gambar kolomnya, ini ada sambungannya ya, ini ada ininya, headernya ya. Ini juga sama, ini tampak atasnya, ini kolom, terus ada di sekelilingnya adalah lantai betonnya. Di sini ada kayak header atau header itu adalah mungkin ini awalnya dari pemasangan precastnya atau pengecorannya. Di sini ya, beton ringan maupun beton normal dapat berfungsi sebagai pengisi untuk deck metal. Meskipun beton ringan lebih mahal, tapi akan didapat penghematan dalam biaya portal baja dan fondasi. Beton ringan itu berat jenisnya sekitar 1.200 kg per meter persegi, sedangkan beton normal kan 2.400 kg per meter persegi. Jadi beton ringan itu akan ringan ya, lebih ringan sehingga ukuran balok dan kolomnya menjadi lebih kecil, itu aja ya. Nah, terus ada tambahan lain, beton ringan dengan ketebalan yang cukup dapat memberikan ketahanan api untuk sistem lantai sehingga menghilangkan kebutuhan proteksi untuk pelat ya. Aksi diafragma pada sistem deck metal. Apa maksudnya aksi diafragma itu? Ini kenapa sih muncul ya? Beton di atas deck metal berfungsi sebagai diafragma ya, yang relatif kaku untuk mentransfer beam lateral ya. Seperti gaya angin, gempa pada setiap lantai. Nah, nanti jadi kalau dalam perencanaan ya, saya berpikir tugas besar ini takutnya nggak selesai 1 semester ya. Karena kalian juga harus belajar kan ya. Nanti saya coba ini lagi lah tugasnya ya. Saya lihat lagi gimana. Oke ya. Tadi sampai mana?
Untuk menahan gaya angin, gaya gempa ya, gaya horizontal itu bisa ditahan oleh lantai selain oleh frame-nya, selain oleh kolom dan balok, juga bisa ditahan oleh lantainya apabila lantai itu didefinisikan sebagai pelat ya, atau sebagai diafragma. Kalau di shaft itu mesti jelas. Kalau dia hanya sifatnya wireframe, itu tidak menahan, tidak ikut menahan ya. Tetapi kalau sebagai pelat, sebagai plate, ya itu ikut menahan beban horizontal seperti gaya angin dan gempa. Di sini ada potongan foam deck dengan beton. Di sini ada welded wire fabric. Ini wire mesh ya. Ada wire mesh-nya tulangannya. Oke. Cuman bisa dibedakan ini, lihat nih, kalau yang pakai beton ringan, dia tebalnya lebih tinggi, ini 3,5 inci, 3/4 inci. Kalau pakai beton yang normal ini 2,5 inci aja. Tetapi ya tadi ini lebih berat ya. Penyambungan dek metal ke portal. Gimana cara nyambungnya? Dek metal dapat disambung ke portal dengan las listrik, skrup atau baut tembak ya. Gitu ya. Jarak maksimum dari penyambungan ke portal baja ini biasanya 12 inci atau 30 cm ya. Ini silakan dibaca ya, penyambungan antar deck unit dan sambungan overlap di sisi dilanjutkan dengan las, skrup, baut tembak. Overlap biasanya 36 inci ya. Seumumnya overlap sisi 36 inci selain untuk penyaratan diafragma dan beban, tipe, ukuran, dan jarak antar sambungan seringkali ditentukan oleh persyaratan asuransi. Ukuran las biasanya yang 0,5 inci, 3/4 inci ya. Itu ada ukuran kelasnya. Kemudian tebal decknya yang tidak boleh lebih kecil dari 22 gauge ya. Gauge 22, kemudian las overlap tidak disarankan untuk deck dengan ketebalan sama atau lebih besar dari 22 gauge ya. Skrup bisa berupa self drilling atau self tapping ya. Self drilling itu mempunyai titik bor dan ulir berbentuk seperti ujung skrup. Hal ini menunjukkan kemungkinan untuk instalasi langsung ya. Artinya bisa diputar. Ini yang self drilling nih ya. Gambar ini. Ini pelat beton cor di tempat ya. Untuk pelat beton cor di tempat ini jarak antara beton atau selimut betonnya ya, beton terhadap ujung flange ini adalah minimum 2 inci ini atau 5 cm. Ya. Kemudian di sini dibungkus lagi nih, kalau ini lebih tebal, di sini ada wire mesh. Kalau nggak ada wire mesh juga biasanya dibungkus lagi oleh tulangan biasa ya. Nah, kemudian jarak minimum untuk selimut beton di atas WF, flange WF adalah 1,5 inch, ke bawah juga 1,5 inch ya. 1,5 inch itu kira-kira sih 4 sentian ya. Dek atap metal. Ya, ini ya. Pak Mulyono udah nyuruh merangkum ini belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh. Belum, Pak. Jadi dia nggak ada tugas apa-apa, hanya ngirim bahan doang. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Disuruh Pak. Hah? Gimana? Disuruh pelajari aja. Oh. Ya, oke ya. Ini harus dibaca ya supaya kalian ngerti ya. Kalau harusnya sih kita interaktif, tanya jawab gitu. Tapi kalau kalian belum baca kan belum ada pertanyaan jadinya. Ya. Nah ini di sambungan ini ada klipnya ya, ini ya, klip nih biasanya ya. Jadi kalau dijejerkan, di klip gitu ya, supaya bersatu antara satu modul dengan modul lainnya. Ada juga yang memang tiap di pinggir sambungannya ya udah ada lidahnya untuk klip langsung ya, jadi bisa ngeklik langsung ya. Nah ini kita perhatikan seperti ini nih ya.
Ini satu tuh dilipat terus diginiin. Jadi sehingga bersatu ini antara modul satu dengan lainnya. Oke. Ini jenis lain ya. Ini ada angkor klipnya nih ya. Ini yang nyambung ke bajanya nih. Ini yang wire mesh-nya. Ya, cuman nih harusnya wire mesh-nya nih gambarnya lurus. Kenapa begini kayak kain saya nggak tahu ya. Kemudian ini mesh-nya juga ada yang begini. Ya, dia pasangnya. Harusnya sih lurus biasanya yang standar ya. Kemudian perbandingan konstruksi komposit terhadap non komposit. Apa nih? Nomor A ya, ini biasanya kalau baja itu kan bisa dibolongin ya untuk saluran pipa air panas, air dingin, air bekas gitu ya. Gitu ya. Kemudian ini balok utama dan balok anak dengan sambungan geser. Ini nih sini ya. Di sini ya. Ini balok utama, yang kesininya balok anak ya. Di balok utama ada shear konektornya, demikian juga di balok anaknya ada shear konektornya. Dalam hal ini si form deck dipasang sejajar balok utama tapi tegak lurus. Sejajar balok utama tegak lurus terhadap balok anak ya. Nah ini perbandingan konstruksi dengan sokongan dan tanpa sokongan. Maksudnya sokongan ini apa? Walaupun pakai form deck atau bond deck, di tengah-tengah itu kadang-kadang perlu ada sokongan juga ya. Kayak scaffolding gitu di tengah saja. Karena pada saat dicor itu kan berat sebetulnya betonnya sebelum kering. Karena belum ada aksi komposit pada saat ngecor ya. Dan belum kering, masih basah, itu belum bersatu antara beton dengan bajanya, belum ada aksi komposit. Sehingga dia lebih berat, itu perlu sokongan. Ada juga yang tanpa sokongan, artinya dia harus lebih tebal dan lebih itunya ya si bondeknya supaya dipleksinya masih bisa dalam batas yang diizinkan. Gitu ya. Nah, gini ya. Di sini ya, lihat. Jika digunakan konstruksi tanpa sokongan, untuk panjang bentang menengah dengan defleksi akibat beban mati yang relatif besar, balok dapat dibuat lawan lendut atau chamfer ya, untuk defleksi akibat beban mati sehingga menghasilkan permukaan lantai yang rata setelah penuangan beton. Ini maksudnya begini, jadi si WF-nya itu dibuat dibengkokkan ya, dibuat lengkung ke atas. Nah, pada saat dicor dengan beton, karena dia menerima beban, dia baloknya akan melendut ke bawah. Tapi akhirnya karena dia di lengkungan ke atas, pada saat melendut ke bawah, akhirnya jadi rata gitu ya. Kalau kamu waktu pelaksanaan jalan tol, jalan layangnya Cikampek, Jakarta itu kelihatan tuh ya, box girdernya yang si UKK itu pada melengkung ke atas tuh ya. Tetapi pada saat dicor dia jadinya turun ke bawah menahan berat matinya, beban akibat beton, dan akhirnya jadi rata ya. Kalau sekarang sih udah kelihatannya udah rata ya. Gitu ya. Nah, cuman harus diperhatikan ya, pada waktu dibikin chambernya itu jangan terlalu kecil ya. Misalkan di chamber 5 cm, tetapi melendutnya 6 cm. Akhirnya baloknya nanti akan turun ke bawah 1 cm. Nah, itu akan mereduksi kapasitas layan dari balok tersebut. Nggak boleh ya. Jadi maksimal dia kalau udah kena beban, maksimal itu 0, jangan turun ya. Gitu.
Nah, konstruksi dengan memakai sokongan akan menghasilkan balok yang lebih ringan atau merendah dibandingkan dengan konstruksi tanpa sokongan. Karena elemen lentur akan bersifat komposit dengan dek lantai gitu ya. Yang penting sih pakai sokongan atau tidak, tetap harus diperhatikan defleksinya harus memenuhi syarat. Ini balok dengan sokongan sementara gambar 132. Mana gambar 132? Ini ya sokongan sementara ini yang biru-biru ini ya. Nah ini kalau sudah mengikat, menyatu, udah kering ya, udah 28 hari ini bisa dicopot dan tidak ada lendutan tambahan. Gitu ya. Ini dibaca nih ya, kenapa harus pakai sokongan ya. Kadang-kadang diperlukan sokongan kalau memang tempatnya luas dan tidak ada hambatan. Kadang-kadang sokongan itu tidak bisa dipasang karena tempatnya ya. Gitu ya. Oke, ini yang pakai sokongan. Balok tanpa sokongan sementara. Ini getaran ya. Getarannya itu di sini ada amplitude berbanding dengan frekuensi ya. Ya ini sih tabel aja ya. Lebar flange efektif. Ini ya, kalau balok tanpa lebar flange, ini satu masalah getaran, yang 17 menghitung lebar flange efektif. Lebar flange efektif ini adalah ini ya. Dia harus dari ada tiga rumus ya, syaratnya dari AESY, yaitu yang pertama adalah 1/8 dari bentang balok yang diukur pusat ke pusat tumpuan untuk bentang sederhana maupun menerus. Ini syaratnya 1/8. Yang kedua adalah setengah jarak dari jarak garis tengah balok ke garis tengah balok sederhananya berikutnya. Jadi balok ini kan dalam lantai kan nanti ada banyak nih balok ini ya. Balok satu berjejer gitu kan ya. Nah, yang pertama adalah 1/8 dari panjang balok ya, dari ujung ke ujung. Yang kedua adalah setengah dari jarak balok ya di sebelahnya. Atau yang ketiga adalah jarak dari garis tengah balok ke sisi dari pelat. Seandainya ada cantilever, misalkan di sini ada sisi pelat sekian gitu ya. Nah, setengahnya dari situ. Jadi nanti dipilih mana di lebar efektifnya, dipilih yang paling kecil ya dari ketiga rumus tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Gak ada ya. Transfer geser. Nah, gaya geser itu adalah ditahan oleh ini ya, oleh shear konektor ya. Shear konektornya bisa berupa ini, stud, bisa berupa sambungan spiral, bisa berupa kanal C ya. Ini yang dielas ya. Nah ini ya weldingnya pakai stud welding ya. Nah kalau kita perhatikan di sini ya, misalkan sumbu ini adalah netral aksisnya di sini, maka ini adalah daerah yang beton, ini adalah daerah yang baja ya. Yang daerah baja itu kan kalau beton itu kan kekuatannya adalah 0,25 F prime C kali A kali B ya. Kalau akibat bajanya kan AS kali FY ya. Gitu. Nah, ini ya. Dari informasi di atas, geser yang akan dipikul oleh konektor dapat ditentukan dan dari LRFD 15.2 mengatakan bahwa untuk aksi komposit geser horizontal total antara titik-titik dengan momen positif maksimum dan momen 0 harus diambil nilai terkecil dari berikut ya. Nah, sigma QN-nya ini adalah ada 3 rumus, diambil yang 3 paling kecil. Yang pertama adalah 0,85 F prime C kali AC. F prime C-nya adalah kuat tekan karakteristik beton, AC-nya adalah luas area betonnya,
Atau AS kali FY. AS-nya ini adalah luas profil baja, FY-nya adalah tegangan leleh baja. Ya. Kemudian sigma QN. Sigma QN itu artinya jumlah dari shear konektor dikalikan kekuatan tiap shear konektor ya. Kalau di Hilti shear konektor itu misalkan yang diameter sekian, panjang sekian, itu ada ya kekuatannya berapa gitu ya untuk satu shear konektor. Jadi kalau ada 10 ya kalikan 10 itu total kekuatan gesernya. Ya. Kemudian di sini ada balok komposit parsial. Ini adalah asumsinya bahwa profil baja dengan kekuatan rencana 450 kipit jika dibuat komposit dengan plat beton. Selanjutnya diasumsikan juga bahwa jika kita memilih penampang manual, MU didapat 510. Nah ya, jadi jika sekarang kita memberikan shear konektor untuk aksi komposit penuh, profil akan menjadi kekuatan layannya 510 feet kips. Tetapi sebetulnya yang diperlukan hanya 400 feet kip, gitu ya.